Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Prabowo, NPM 2008260084. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind map saya di blok gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Adapun judul mind map saya yaitu demam tipoid. Nah, apa sih itu demam tipoid? Definisi dari demam tipoid yaitu penyakit infeksi akut sistem pencernaan disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi A, B, dan C. Nah, untuk etiologinya sendiri dikarenakan adanya bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi A, B, dan C. Nah, bakteri tersebut bakteri gram negatif, mempunyai flagela, tidak berkapsul, tidak membentuk spora, dan vakulatif anaerob. Nah, adapun faktor risikonya, yang pertama, hygiene personal yang kurang baik, di mana pasien terutama jarang mencuci tangan. Yang kedua, hygiene makanan dan minuman yang kurang baik, di mana makanan yang dicuci dengan air yang terkontaminasi, sayuran yang dipupuk dengan tinja manusia, makanan yang tercemar debu atau sampah atau dihinggapi lalat. Kemudian yang ketiga, sanitasi lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, adanya outbreak demam tipoid di sekitar tempat tinggal sehari-hari, adanya karir tipoid di sekitar pasien, dan yang terakhir, kondisi imunodefisiensi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari eh, demam tipoid ini sendiri. Nah, mengapa bisa terjadi demam tipoid? Yang pertama, eh, Salmon, bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphoid masuk ke dalam saluran cerna melalui fekal oral. Nah, sebagian masuk ke usus halus dan sebagian dimusnahkan oleh asam lambung. Yang dimusnahkan oleh asam lambung, terjadilah peningkatan asam lambung dan terjadilah mual dan muntah yang dirasakan. Kemudian terjadilah intake yang kurang dan gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian di yang masuk melalui usus halus, bakteri masuk di ileum terminalis membentuk lymphoid flak fiery, sebagian hidup dan sebagian menetap, dan terjadilah perdarahan dan perforasi, dan terjadilah peritonitis, maka terjadilah nyeri tekan di abdomen, dan yang masuk melalui menem- yang masuk melalui usus halus menembus lamina propria, masuk ke aliran limpa dan masuk ke kelenjar limpa mesenterial dan menembus dan masuk ke aliran darah. Maka bakteri tersebut bersarang di hati dan limpa. Kemudian terjadilah hepatomegali dan splenomegali. Maka infeksi Salmonella typhi dan paratipoid dan endotoksin. Kemudian dilepasnya zat zat pirogen oleh leukosit dan jaringan yang meradang. Maka terjadilah demam tipoid dan terjadilah peningkatan suhu tubuh, yaitu demam. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosa dari demam tipoid ini, yang pertama, eh, anamnesis. Biasanya ini terjadi di minggu pertama. Demam yang pertama, adanya demam intermittent, biasanya di di sore hari dan malam hari. Kemudian kemudian nyeri kepala di bagian frontal, kemudian nyeri gangguan gastrointestinal seperti obstipasi atau diare, dan terjadilah mual dan muntah. Rasa tidak nyaman di abdomen, dan biasanya eh, pasien merasakan nyeri otot
atau pegal-pegal, dan biasanya juga ada batuk, anoreksia, dan insomnia. Pada demam tipoid berat, dapat dijumpai penurunan kesadaran, kejang dan ikterus, dan pada anak-anak sering mengigau atau delirium, maleis, letargi, anoreksia, nyeri kepala, nyeri perut, diare atau konstipasi, muntah dan perut kembung. Maaf, di sini saya tidak menuliskan tentang eh, yang terjadi pada anak-anak. Kemudian di minggu kedua biasanya di pemeriksaan fisik itu eh, terjadi pasien datang dengan keadaan kompos mentis atau penurunan kesadaran, kemudian demam di suhu 3 lebih dari 3,37,5 derajat Celcius, terjadinya berikade intermittent, terjadinya ikterus, dan dalam pemeriksaan mulut, lidah terlihat tipoid tenyu di mana di bagian tengah kotor dan di bagian pinggir hiperemes. Dan untuk pemeriksaan abdomen terjadinya hepatomegali dan atau splenomegali. Kemudian adanya delirium pada kasus yang berat dan kadang dapat terdengar rongki pada pemeriksaan paru. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama adanya pemeriksaan darah tepi dan uji serologi. Nah, untuk pemeriksaan darah tepi biasanya terdapat anemia, pada umumnya terjadi karena supresi sumsum tulang dan defisiensi besi atau perdarahan usus. Terdapatnya leukopenia namun jarang kurang dari 3.000 atau leukositosit atau jumlah leukosit yang normal. Kemudian terdapat limfositosis relatif, kemudian monositosis dan trombositopenia biasanya ringan terutama pada demam tipoid yang berat. Nah, untuk uji serologi ada tes Tubeck, enzim immunotest, uji Widal, kultur salmonella TB, dan pemeriksaan radiologi. Nah, untuk tes Tubeck itu sendiri hanya mendeteksi antigen IgM Salmonella typhi, dapat dilakukan 4-5 hari pertama demam. Nah, enzim immunocyte test dapat mendeteksi IgM dan IgG Salmonella typhi, dapat dilakukan 4-5 hari pertama demam. Untuk tes Widal atau uji Widal dilakukan setelah demam berlangsung 7 hari. Nah, untuk kultur Salmonella typhi, biasanya pemeriksaan gold standar yang dapat dilakukan pada spesimen darah, feses, urin, cairan empedu, dan sumsum tulang. Nah, yang terakhir, pemeriksaan radiologi. Yang pertama pada torak apabila diduga terjadi komplikasi pneumonia. Yang kedua, foto abdomen digunakan apabila diduga terjadi komplikasi intraintestinal seperti perforasi usus atau perdarahan saluran cerna. Nah, untuk diagnosis banding dari demam tipoid ini, yang pertama gastroenteritis, yang kedua demam Dengue, yang ketiga infeksi saluran kemih, yang ketiga leptospirosis, influenza, pneumonia, meningitis, dan pilonefritis. Nah, adapun tata laksana dari non-farmakologi, yang pertama adanya non-farmakologi itu tirah baring, dia tinggi kalori, tinggi protein dan rendah serat. Dianjurkan untuk kompres hangat dan pemberian cairan. Kemudian untuk farmakologinya biasanya diberikan seperti yang pertama itu paracetamol, yang kedua kolomprenikol 4 kali 500 mg selama 10 hari untuk dewasa, untuk anak-anak 100 mg per kilogram berat badan per oral atau interpena. Kemudian ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama seminggu.
Kemudian amoksisilin 1,5 sampai 2 gram per hari selama 7 sampai 10 hari. Dan untuk anak-anak 10 mg per kilogram berat badan per oral atau interpena. Kemudian ceftriaxone 2 sampai 4 gram per hari selama 3 sampai 5 hari. Untuk anak-anak 80 mg per kilogram berat badan per hari, bisa intramuskular atau intrapena. Dan tiamfenicol dewasa 4 kali 500 mg per hari. Untuk anak-anak 50 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 sampai 7 hari. Maaf, di sini saya tidak menuliskan untuk dosis yang untuk anak-anak. Di sini saya hanya menuliskan yang dewasa. Adapun komplikasi dari demam tipoid ini yang pertama peritonitis, perforasi usus, bronkitis dan bronkopneumonia, kolesistitis, tipoid ensefalopati, meningitis, miokarditis, dan infeksi saluran kemih. Nah, untuk prognosis dari demam tipoid ini, prognosis demam tipoid tergantung pada ketepatan terapi, usia penderita, dan keadaan kesehatan sebelumnya. Nah, edukasi dan pencegahan dari demam tipoid ini, pertama menghindari makanan mentah atau setengah matang, minum air yang sudah masak atau air yang kemasan, mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan, mendapatkan vaksinasi tipoid, dan menghindari daerah dengan tingkat infeksi tipoid yang tinggi. Nah, di sini saya menambahkan sedikit yaitu pandangan Islam terhadap penyakit demam tipoid pada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Ini referensi yang saya dapatkan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.